Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kansal Maida Alifah dari kelas 6 IKP 2 Universitas Bung Karno dengan NIM 110111841. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS kewirausahaan dari dosen saya, yaitu Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan, SIKOM MM. Untuk soal yang pertama, yaitu pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat kewirausahaan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi memecahkan persoalan dan menanamkan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda serta bermanfaat, memberikan nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu menurut Zimmerer ada 7 faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Sebutkan dan jelaskan. 7 faktor kegagalan wirausahawan dalam menjalankan usaha barunya menurut Zimmerer, yaitu pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, mengordinasikan sumber daya manusia, dan mengintegrasikan perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan yaitu adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi usaha yang kurang strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurang pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang terakhir, yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan
terjadinya gagal lebih besar. Kita lanjut lagi ke nomor yang ketiga, yaitu untuk memulai suatu usaha. Pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri dan pinjaman bank. Jelaskan. Dalam menjalankan usaha, kita tidak dapat lepas dari permodalan. Modal suatu perusahaan atau usaha dapat berasal dari dalam dan dari luar usaha yang disebut dengan modal internal dan modal eksternal. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama itu ada modal internal. Modal internal ini yaitu modal yang berasal dari hasil atau keuntungan setiap aktivitas atau kegiatan usaha. Modal internal dapat bersumber dari laba yang ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua itu ada modal eksternal. Modal eksternal ini yaitu modal yang berasal dari pihak-pihak luar yang bekerja sama dengan perusahaan, misalnya pinjaman bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Bentuk organisasi perusahaan secara umum terdapat 3 bentuk usaha yang secara yuridis dapat diterima keberadaannya, yaitu usaha perseorangan, usaha patungan, dan perusahaan perseroan. Jelaskan. Berikut bentuk-bentuk dari usaha. Yang pertama itu usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini adalah badan usaha perusahaan yang memiliki satu orang pemilik, satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaannya. Di dalam badan usaha perseorangan ini, yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Yang kedua ada usaha patungan. Perusahaan patungan atau joint venture adalah sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menyatukan sumber dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Frasa ini umumnya merujuk pada tujuan kelompok dan bukan jenis kelompok. Kemudian, perusahaan patungan bisa berupa badan hukum, kemitraan, LLC, atau struktur resmi lainnya, bergantung pada jumlah pertimbangan seperti pertanggungjawaban pajak dan kerugian. Yang ketiga ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau perseroan terbatas, bisa kita sebut juga sebagai PT, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang besar modalnya. Perseroan tercantum dalam anggaran besar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Terjawab sudah jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga jawaban saya ini dapat bermanfaat bagi penonton dan pembaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Bye bye.